Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Oke, kita lanjut dari yang pertama mengenai kebutuhan di market dan kemudian apa solusi yang ditawarkan, terutama yang berhubungan dengan spread atau spreadcase. Kemudian dari apa impact-nya dan bagaimana spreading dapat menolong kita. Secara general itu ada 3 hal yang kita perlukan terutama dalam suatu produk ataupun dalam suatu service. Yang pertama adalah kualitas yang baik ya, atau kualitas yang tinggi, kemudian saving cost, dan kemudian lagi kecepatannya. Jadi ada kualitas, kemudian penghematan sama kecepatan. Ini 3 hal ini saling berkaitannya. Dan ini tidak mudah untuk diwujudkan, di mana perlu suatu desain ataupun suatu perencanaan yang cukup matang. Biasanya ada salah satu sisi yang kualitas bagus tetapi harga mahal. Kemudian harga murah tetapi kualitas jelek. Ataupun sebaliknya, kecepatan dalam instalasi lebih lambat. Gitu. Nah, ini kita coba optimalkan ketiga hal yang dibutuhkan di market. Di mana di sini adalah untuk kualitas yang tinggi, di mana impact-nya bahwa kualitas yang tinggi dapat memberikan mempengaruhi terhadap operasional dari mesin itu sendiri, kemudian akan meningkatkan lifetime ya dari umur dari refraktor sendiri. Nah, apa yang bisa Calderis lakukan dengan pengalaman ataupun dengan latihan dari tim kami ini yang sudah cukup lama ya kita bergerak di bidang refraktori. Kemudian pemilihan material dan metode pemilihan desain seperti gunning, casting, dan lain-lain ini merupakan salah satu kunci untuk kesuksesan. Kemudian untuk saving cost, di mana saving cost ini sangat berpengaruh terhadap operasional cost ya. Dan operasional cost ini tentunya akan menaikkan salah satu contohnya adalah harga dasar dari listrik khusus untuk pemakaian di power plant. Kemudian juga akan menurunkan cost dari maintenance itu sendiri. Nah, apa yang bisa Calderis lakukan di sini adalah dengan salah satunya menurunkan atau mereduce kecepatan instalasi refraktori sehingga untuk overhaul akan menjadi lebih pendek waktunya. Kemudian yang kedua juga mereduce durasi dari drayout sendiri. Nah, untuk kecepatan instalasi di sini impact-nya adalah jika delivery-nya sangat lambat, makanya akan berimpact terhadap durasi dari overhaul akan menjadi lebih panjang dari yang seharusnya. Oleh karena itu sangat diperlukan ada kecepatan dalam instalasi. Apa yang bisa Calderis lakukan di sini menggunakan salah satu pass-through product atau dengan menggunakan shotcrete atau spray case. Mana di sini ada 3 hal yang kita tawarkan sama customer. Yang pertama shotcrete, kemudian pass dry out, kemudian mode able refractory. Nanti yang akan kita jelaskan di halaman selanjutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan shotcrete? Shotcrete adalah di mana di sini adalah teknik instalasi yang dipompakan ke dalam vestibel di mana ada nozzle yang dicampur dengan aditif ya. Kemudian dengan udara yang diinjeksikan sehingga menimbulkan spray ya di ujungnya, dan ini dia akan konstan ya untuk mengisi dari rongga-rongga dari holding yang sudah disediakan. Kita lihat di sini ada contoh gambarnya, di situ ada salah satu nozzle man yang sedang melakukan shotcrete. Ini ada beberapa metode sebenarnya di dalam pemasangan refraktori. Yang pertama adalah casting, yang kedua adalah gunning, dan yang ketiga adalah shotcrete. Di mana casting ini seperti kita ketahui bahwa produk dengan air kita campurkan, kita mixing ya dalam sebuah mixer, kemudian langsung kita cor ya pada cetakan yang sudah kita buat. Dan di sini hasilnya adalah tidak ada limbah atau buangan ya di proses casting. Kemudian yang kedua proses gunning. Di sini ada produk sama udara. Kemudian kita
dorong ya, ke dalam selang atau ke dalam hose, dan di ujungnya ditambahkan air ya. Dan di sini akan kita tembakkan ke molding yang sudah kita siapkan. Dan di sini ada kelemahan bahwa gunning akan menimbulkan banyak sekali buangan ya atau limbah. Itu ada yang bilang ribon, sekali ribon. Kemudian yang shotcrete atau spray cast, di sini proses awal sama dengan casting, jadi produk dengan air kita mixing, kemudian kita pompakan dan masukin ke dalam selang ataupun hose atau pipa, yang di ujungnya nanti kita tambahkan air dan aditif. Dan kita tembakkan ke dalam molding yang sudah kita siapkan. Dan di sini bisa dilihat jumlah ribonnya atau buangannya lebih sedikit dibanding gunning. Nah, ini salah satu contoh shotcrete, di mana di sini ada pencampuran authority gunning. Gunning di mana dia langsung dipotong, kemudian kita tembak. Jadi, kanan. Ini bisa dilihat loh, terbit. Ini dari safety kurang lebih. Ini bisa menunjukkan otak kerja yang sangat memadai. Dan kemudian ini proses shotcrete, kita lihat di sini material kita mixing. Material kita mixing di mixer. Kemudian ini keluarnya udah akan material yang sudah wet smooth. Di sini dialihkan ke dalam pipa. Di belakangnya ada aditif. Di sini yang berfungsi untuk mengatur setting time dari material. Seperti ini sama shotcrete kita dorong menggunakan udara, udara di sini kurang lebih mengatur dan dengan flow akan menjadi per menit. Ada perbedaan dibanding gunning, karena tadi gunning material yang keluar adalah material ini kita lihat untuk percepatan shotcrete yang naik atau nanjak. Kelihatan tidak berdebu banding dengan gunning tadi. Dan ini material udah basah ya, sudah jadi. Kira-kira apa kelebihannya cara material shotcrete, gunning sama casting? Ini kita bisa lihat di sini bahwa yang pertama dari kecepatan dari aplikasi shotcrete ini bisa mencapai sekitar 60-80 tons per tim per shift. Dalam satu shift dia sangat banyak sekali material yang bisa diinstal. Kita bandingkan dengan gunning hanya kurang lebih sekitar 20-30 tons per tim per shift. Untuk low cement casting paling sedikit, hanya 10 ton per tim sampai per shift. Jadi bila kita hitung, kita akan menginstal sekitar 300 ton. 300 ton jika kita bagi 60 aja hanya cukup dengan waktu sekitar 5 harian ya. Beda kalau kita pasang dengan gunning ataupun dengan casting. Itu bakal lebih lama. Kemudian dari ribbon, shotcrete ini paling cukup sedikit ya dibandingkan gunning. Ada sekitar 2-5%. Jadi kita bisa menghitung allowance untuk perhitungan material yang digunakan ini dengan menambahkan sekitar 2-5%. Jadi kalau misalnya kita area di situ diperlukan 1 ton, makanya kita akan menambahkan sekitar 50 kilo ya, 20-50 kilo. Beda dengan gunning di mana untuk perhitungan ribbon ini lebih banyak. Bisa 10-12%, bahkan secara aktual bisa di atas 15%.
Jadi ini banyak sekali material yang terbuang, dan material ini adalah tentunya hubungannya dengan cost ya, cost yang dikeluarkan. Kalau di low cement castable di sini tidak ada rebound, jadi material bisa dipakai seluruhnya. Kemudian dari produk yang diinstal, di mana shotcrete ini lebih padat ya, denser ya, dan dia sedikit untuk force-nya lebih sedikit. Beda dengan gunning, dia nggak begitu padat. Ya, di sini less dense. Dan untuk casting di sini lebih padat dan less porous. Jadi kualitas casting ini sama dengan kualitas yang dihasilkan shotcrete. Jadi lebih padat. Berbeda dengan gunning, dia yang lebih poros ya, lebih banyak rongga yang dihasilkan. Kemudian dari kondisi lingkungan, untuk shotcrete ini di sini untuk debu yang dihasilkan akan sangat sedikit. Berbeda dengan gunning, di sini akan sangat menghasilkan sekali debu. Dan untuk casting pun sama, dia sangat sedikit. Jadi untuk casting sama shotcrete ini sama untuk masalah debu. Kemudian untuk performance di sini shotcrete dengan casting ini sama, dan gunning ini dia hanya 1 bintang. Jadi dia secara performance masih kurang baik dibanding shotcrete ataupun low cement castable. Jadi ada benefit yang kita tawarkan. Yang pertama adalah waktu instalasi menjadi lebih pendek, yang dimana akan memberikan waktu produksi yang akan lebih banyak. Kemudian tadi ribuan yang sedikit tentunya akan menghemat cost ya. Kemudian performance yang lebih baik, di mana akan menjadikan frekuensi shutdown menjadi lebih sedikit. Jadi lebih banyak waktu yang dipakai untuk operasional atau untuk produksi. Dan yang terakhir adalah lebih safety ya dalam pekerjaannya. Karena yang pertama penggunaan manpower lebih sedikit, kemudian pengontrolannya bisa menjadi lebih mudah. Karena semakin banyak orang di situ ada potensi dari segi safety ya akan semakin tinggi ya. Oleh karenanya dengan jumlah orang yang lebih sedikit akan mengurangi tentunya resiko atau potensi terhadap misalnya safety atau kecelakaan kerja dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat perbandingan antara shotcrete dibanding dengan gunning, dibanding dengan casting. Secara general di sini yang kuning adalah instalasi anchoring. Untuk penginstalan anchoring ini semua sama. Kurang lebih sekitar 6 jam per kubik. Dan untuk instalasi molding, untuk ramming, casting, safe flow ini sama karena dia membutuhkan foam board ada bagising lebih banyak dibanding dengan gunning dan shotcrete. Jadi di proses casting ini makan waktu untuk pemasangan molding. Jadi perlu 24 jam per kubik. Dan ini dapat direduce dengan gunning ataupun shotcrete, hanya perlu sekitar 4 jam per kubik. Kemudian instalasi materialnya itu sendiri. Di sini untuk casting perlu 20 jam per kubik, untuk gunning dia lebih berkurang sekitar 13 kubik. 13 jam per kubik ya. Dan shotcrete ini paling sedikit, hanya butuh 7 jam per kubik. Kita bisa hitung nanti cost-nya seberapa efisien untuk shotcrete. Nah, ini salah satu contoh untuk efisiensi cost dari spray case atau dari shotcrete. Ini kita ambil contoh pemasangan 40 ton ya. Jadi kita dilihat untuk 40 ton, untuk casting dia perlu 560 man hour atau sekitar 23 man days, gunning dia perlu 200 man hour atau 8,3 man day, dan shotcrete hanya perlu 40 man hour atau sekitar 1,7 man days. Ini sangat signifikan menurun tajam. Kalau kita lihat grafiknya di atas, ini spray case yang paling sedikit ya untuk pemasangan 40 ton pekerjaan instalasi. Terlihat ada konvensional gunning, casting, moldable, sama bricks. Untuk casting ini dia yang paling lambat ya, yang paling boros tentunya dari segi cost. Dan ini untuk quality tadi, di mana kualitas yang dihasilkan spray case apabila kita bandingkan dengan gunning,
Di sini di awal emang Ganing terlihat lebih tinggi nilai CCS di angka 90, tetapi pada suhu menginjak 800, kualitas Ganing dia akan menurun. Sampai 1200 sampai 1400 dia akan berada di bawah. Berbeda dengan spray case. Di awal dia terlihat lebih rendah di angka kurang lebih ya 50-60 MPa, tapi di atas suhu 800 dia akan naik tajam. Karena di sini nilai CCS atau code crushing strength dia akan berimpak terhadap abrasion resistant. Semakin tinggi nilai CCS, maka abrasion resistant akan semakin tinggi tentunya. Makanya di sini salah satu kelebihan dari Shotcrete, dia yang pertama cepat, kemudian mechanical strength-nya dia semakin baik di suhu yang tinggi. Nah, ini salah satu hasil uji BBK untuk ketahanan terhadap abrasi. Untuk material kita, Caldes Precast LM74A, ini menghasilkan sekitar 2,24 cc pada temperatur 815 derajat Celcius. Di mana abrasion resistan ini menjadi sangat penting ya, terutama untuk pemakaian di boiler yang tipikal circulating fluidized bed, di mana di situ ada bed material yang disirkulasi tentunya memiliki karakter abrasivitas yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu contoh material casting dan Shotcrete kita bandingkan untuk dengan grade yang sama ya, dengan alumina sekitar 74. Ini sama-sama low cement, yang sebelah kiri casting, yang sebelah kanan Shotcrete. Jadi kita lihat nih nilai alumina di rank yang sama, kemudian di cold crushing strength. Di sini ranknya kurang lebih mirip ya, antara 600 sampai 1300, Shotcrete sekitar 600 sampai 1000 untuk kurvanya. Thermal conductivity kurang lebih sama, dan reversible thermal expansion kurang lebih sama. Ini kedua-duanya memiliki karakteristik base mullite. Base mullite, di mana mullite sendiri merupakan material yang terbaik ya, terutama ikatan dari alumina dengan silika. Nah, ini fasilitas yang kami miliki ya. Di sini ada 2 mesin yang ready. Yang pertama adalah mesin blast grade MX10, kemudian yang di bawah ya, yang kemudian Allenton 10 yang di bawah, yang blast grade yang di atas. Dan ini manpower nanti bisa langsung dihandle oleh tim kami ya. Jadi tim Indoporan Sakti. Jadi kita udah ada tim yang cukup terlatih ya untuk pemakaian Shotcrete. Oke, setelah pas instalasi kita melaju ke pas dry out material. Di mana di sini apa sih yang dimaksud dengan dry out? Pertama-tama di sini initial heating, jadi adalah pemanasan awal untuk castable baru, yang mana mempunyai rate tertentu, kemudian ditahan beberapa waktu untuk mengeluarkan air tanpa terjadi explosive spalling atau tanpa terjadi pengelupasan di lapisan refraktori ataupun rontok, dan akan membentuk distribusi yang sangat baik, terutama untuk crack atau retak susut di sini pada lining refraktori. Jadi untuk proses dry out ada 3 hal. Yang pertama adalah drying. Dia untuk mengeluarkan air di dalam refraktori itu sendiri. Jadi free water yang ditambahkan pada saat proses mixing itu harus dikeluarkan di temperatur kurang lebih 100 sampai 150 derajat. Kemudian dinaikkan lagi, ini namanya proses heating. Proses heating sampai temperatur tertentu kurang lebih 300 sampai 350. Ini fungsinya adalah tadi untuk menghidrasi juga beberapa konten yang ada di dalam, seperti di situ ada crystal water ataupun partikel-partikel lainnya yang belum terbakar. Kemudian untuk heating up, nah heating up di sini adalah pemanasan kembali sampai temperatur kurang lebih 550 ataupun 600. Fungsinya adalah untuk membentuk mineral refraktori. Jadi refraktori terjadi itu pada suhu yang sekitar 550 sampai 600, di mana di situ ada perubahan fasa.
Nah, setelah selesai dilakukan heating up, baru kita cooling. Karena di sini biasanya untuk RDO ini adalah RDO menggunakan external burner. Jadi burner-burner yang digunakan perlu dicabut dari mountingnya. Hanya ada proses cooling dengan temperatur yang kurang lebih sekitar 50 derajat per jam ya penurunannya. Jadi tidak signifikan ya, karena apabila terlalu cepat akan berefek pada liningnya itu sendiri, akan mudah untuk crack. Nah, dry out sendiri, kenapa kita concern dengan dry out? Karena dry out membutuhkan waktu, ya, durasi, kemudian membutuhkan cost. Di mana di sini akan menjadi tambahan waktu pada saat proses RDO, dan ini secara cost akan menjadi lebih mahal. Kemudian butuh waktu untuk persiapan, kemudian butuh waktu untuk cooling. Minimal sekitar 3 hari dibutuhkan untuk dry out. Dan ini karena itu ini ada perlu kita reduce ya untuk dry out. Sini ada beberapa tipe material yang pas dry out. Jadi ada ramming mix, di mana di sini kita tambahkan dengan liquid ataupun bisa dipasang dengan ramming atau vibrasi. Dan di sini akan mengeras setelah dipanaskan di atas temperatur kamar. Yang kedua adalah plastik refractory material. Plastik refractory material ini dengan sifat plastik yang konsisten. Kemudian ini kita bentuk dalam bentuk blok ataupun slice ya. Jadi seperti malam ataupun seperti brick yang sudah kita bentuk tetapi lebih lunak ya. Dan pemasangannya bisa menggunakan ramming. Dan di sini pengerasannya bisa menggunakan pengerasan dengan udara atau ambient temperatur ataupun dengan panas. Jadi ada dua tipikal. Ada air bonding ataupun ada heat bonding. Ini salah satu material yang fosfat bonded, ini yang kita lakukan dengan heat bonding. Dan ini memerlukan temperatur yang relatif lebih rendah ya, hanya perlu 300 derajat dia untuk membentuk mineral refractory. Dan ini bentuknya ada berupa slice. Di sini kita packing per box, kemudian dibungkus plastik ya, agar tidak terjadi kontak dengan atmosfer ya, atau udara sekitar. Dan ini material yang ready mix, jadi tidak perlu lagi menggunakan mixer. Jadi udah bisa langsung kita pakai. Nah, kemudian ada juga typical chemical bonded. Jadi ini material casting yang masih memerlukan proses mixing. Jadi kita kirim berupa sak-sak seperti ini, nanti kita mixing, kita campurkan dengan air. Setelah itu kita casting. Dan ini tetapi di sini keunggulannya sama, memerlukan temperatur yang lebih rendah. Sama dengan plastik tadi, kurang lebih 300 derajat dia udah membentuk mineral refractory. Di sini ada contoh gambar, ada contoh foto untuk material chemical bonded di temperatur 110, di 800 sampai di atas 1000. Di sini ada perbedaan warna, yang paling bawah masih mentah, yang kedua di sini udah matang, yang paling atas di sini dia sudah cukup matang ya, dia udah berwarna coklat. Dan salah satu keunggulannya adalah dari chemical bonded ini ada salah satu karakter yang dibutuhkan di sini, tahan terhadap chemical attack. Jadi serangan chemical seperti alkali ataupun dan lain-lain. Kemudian material yang casting ada juga yang material hydraulic bonded. Jadi material castable kita tambahkan ini fiber, di mana fungsi fiber di sini dia akan memberikan tambahan atau jalur yang lebih banyak untuk pengeluaran air pada saat dipanaskan. Dan ini akan tentunya akan mempercepat dari proses dry out itu sendiri. Kita lihat di sini ada material, contoh materialnya ini dibakar di temperatur 900 menggunakan material LM746. Untuk material kita kirim sak di sini ya. Nanti perlu proses mixing seperti castable biasa. Ini kita lihat perbandingan dari dry out dari kesemua material. Ini yang normal dry out castable, ini range waktunya paling lama.
Ini lebih dari 60 jam atau di sini sekitar 72 jam atau perlu 3 hari untuk membentuk mineral refractory. Sedangkan yang chemical bonded, hydrolycal castable plus sama plastik material ini lebih rendah. Chemical bonded sama hydraulic castable plus ini hanya perlu sekitar 1 hari. Dan plastik material ini yang lebih paling pendek ya, hanya sekitar 5-6 jam dia udah membentuk mineral refractory. Ini bisa dilihat rasionya dari 3 hari langsung menurun tajam ke 1 hari. Nah, dengan penurunan tersebut apakah akan mengurangi dari kualitas? Kita lihat ini hasil contoh ya material kita yang sudah kita uji di BBK, mana ini ada material Caldicem atau material penamaan awal itu Casflow PB85. Ini kita uji sekitar 1,43 cc ya untuk abrasion resistant. Ini sudah termasuk kategori yang excellent. Kemudian LM74A+ F di sini sekitar 2,02. Ini masih dalam rank yang excellent. Tentunya sangat cocok ya untuk penggunaan di circulating fluidized bed. Untuk material sendiri kita lihat aplikasi areanya di mana aja sih yang bisa kita gunakan. Jadi di sini tadi ada keempat produk yang kita perkenalkan, yaitu yang pertama material casting, CaldeFlow LM74A+ F, di mana di sini adalah pengembangan material dari CaldeFlow LM74A yang cukup sering dan banyak digunakan plant. Di sini berbasis mulite dan keunggulannya material ini sangat bagus untuk menahan panas, kemudian alkali, kemudian terhadap termasuk dan abrasion resistant. Jadi ini material yang cukup kompleks ya secara karakter. Karena di dalamnya banyak sekali material yang kita kombinasikan dari beberapa karakter dari agregat seperti mulite, kemudian ada tabular, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, Caldeplast Redram, ini adalah material original made ya dari Calderis, yang sudah lama berkecimpung di bidang refraktori, ya kurang lebih 100 tahun. Material ini didesain untuk ready to use ya. Dan dibentuk dengan ini ya slice ya, seperti brick dan nggak perlu menggunakan lagi mixer. Kemudian ini material casting Caldicem PB87 ini merupakan adopsi material dari Calderis Australia, yang mana ini aplikasinya menggunakan bonding. Dan ini material sangat baik beberapa kali abrasi. Kemudian ini untuk heating temperaturnya dia cukup rendah ya. Kayak untuk cocok digunakan untuk di silpot. Kemudian yang tadi yang terakhir adalah Caldi spray case LM74A. Ini salah satu material spray case ya, di mana di kecepatan dalam instalasi. Tentunya memiliki ketahanan terhadap alkali yang sangat baik, yang termasuk dan abrasi resistan yang sangat baik. Karena ini masih sama dengan material di atas berbasis mulite. Ini untuk aplikasinya seperti ini. Kita ini ambil salah satu contoh di CFD boiler. Di yang paling bawah di sini adalah slag outlet, di mana memiliki sifat abrasi. Kita bisa menggunakan LM74A+F, kemudian Caldeplast Redram, ataupun material spray case bila space-nya masih mencukupi di area slag outlet. Kemudian atas naik ini termasuk material di area furnace. Di area furnace ini yang dibutuhkan smooth surface dengan tambahan surface apabila diperlukan untuk dengan boiler dengan bahan bakar waste ataupun biomas. Di sini kita bisa menggunakan CaldeFlow LM74A+F. Apabila untuk patching cukup menggunakan Redram. Untuk spray case kita menggunakan Kemudian di bagian atas di sini ada gas duct. Gas duct ini termasuk juga masih memiliki sifat yang agresif ya. Di sini cocok juga untuk menggunakan gunning.
Salah satunya di sini spray cast ya, untuk sebagai pengganti material gunning di bagian cast duct. Untuk casting kita masih bisa menggunakan Caldefloy LM74A plus F, untuk patching menggunakan Caldeplast Red Drum. Kemudian di Cyclone kurang lebih sama dengan di gas duct, bisa menggunakan Caldefloy LM74A plus sama Caldespray cast LM74A. Kemudian untuk di Sealpot ini agak unik karena area sini yang paling lama ya terkena temperatur pada saat pemanasan. Apalagi menggunakan internal burner, di mana di sini di furnace misalnya udah suhu sekitar 500 atau 700, Cyclone lebih bawah dan Sealpot paling bawah mungkin hanya sekitar 200. Hanya di sini diperlukan material yang memiliki karakteristik RDO rendah ya, atau dryouts yang rendah. Nah, kita bisa gunakan material Caldigen. Jadi material casting dengan penambahan fosfat bonded. Dan untuk ramming atau patching kita bisa menggunakan Caldeplast Red Drum. Ini salah satu contoh sukses story yang udah kita lakukan. Nah, ini contoh untuk di Shotcrete dari pabrik semen, kita beberapa dari Indosemen, Solusi Bangun Indonesia, kemudian Indosemen dari Plant 11, kemudian Plant 14. Ini kuantitinya bisa dilihat sama tahun kita instalasi di area tersebut. Dan untuk material spray cast di power plant kita udah pasang di PLTU baru di area furnace ataupun di windbox. Ini lebih dari 70 ton. Ini secara properti ini bisa kita lihat tadi untuk dry out, main power, untuk demolding, kemudian rate instalasi, porosity, dan abrasion resistant. Jadi jika kita memilih material yang paling cepat dry out, kita bisa menggunakan Caldeplast Red Drum. Di sini yang the best. Jadi semakin tinggi ini semakin baik. Kemudian yang main power lebih sedikit, ini ada di material spray cast. Kemudian installation rate ini di material spray cast. Ini molding di material spray cast. Dari sini ada summary yang bisa kita berikan dari penjelasan di atas. Yang pertama material pas instalasi, yaitu menggunakan Caldespray cast LM74A. Kemudian untuk pas dry out, ada 3 material yang kita tawarkan sekarang, Caldefloy LM74A plus F, Caldeplast Red Drum, sama Caldegen PB872CP. Nah, mungkin di luar ini ada pertanyaan, apakah ada material yang bisa menggabungkan antara kedua karakteristik ini, udah cepat instalasi, kemudian cepat juga di dry out. Ini menjadi pengembangan kita selanjutnya. Jadi ada material yang akan kita kembangkan namanya Caldespray cast LM74A plus F. Jadi di sini bisa cepat instalasi, bisa juga cepat dalam proses dry out. Nah, ini akan kita kenakan di sesi selanjutnya. Oke, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, ini ada pertanyaan mungkin dari Bapak-Bapak sekalian. Oke, ini yang pertama dari Mr. Banu ya. Hai Mr. Banu. Ada pertanyaan, does rebound loss depend on placing position of refractory? Dan yang kedua, does Shotcrete also follow the same trend ya? Untuk pertanyaan pertama, does rebound loss depend on placing position of refractory? Yes, depend on the placing position. We can, the position, the difficult position of the gunning on Shotcrete in the above ya, above in head ya, because maybe we can see the video.
We have trial in our. Okay, sorry. I will. Okay. Okay, we can see what is the difference in the wall, incline or out. This is our new machine. This is the result of the mixing. Material still in wet condition. This is water. Automatic added water. This is the mixing. The mixer. This is the material. Material is different than the stable with 25 kilogram. This is used 400. Use a jumbo brick 400 kilogram till 600. So it will make the human error for the water. Because the frequency of the mixing will be less than the pipe. The new machine has a good install, so we can use to put the material. Yes, you can see in the wall. Material is easy. There is three pipe. The big one is for the material. The middle is for additional is additive. Then the last one is for the okay. Then we put in on the top. You can see maybe the ribbon is much then if we put it. It's no dusty like cutting. I think your question already answered. So that's okay. Also follow the same procedures, but press that again. Okay, any question? Ini dari Pak Arif Rahman Hakim ya.
Pak Arif Rahmat Hakim, terima kasih, ini pertanyaannya sangat bagus nih di sini. Apa untuk Shotcrete sendiri adakah kekurangan dalam aplikasi pemasangannya? Kemudian berapa partikel size maksimal yang bisa diaplikasikan di Shotcrete? Terima kasih. Saya jawab pertanyaan pertama, adakah kekurangan dalam aplikasi Shotcrete? Kekurangannya hanya satu, Pak Arif. Di sini adalah jumlahnya. Jadi apabila dia terlalu sedikit, untuk Shotcrete akan menjadi lebih mahal. Jadi di sini ada minimum quantity yang kita sarankan. Kurang lebih sekitar minimum 20 ton untuk sekali pasang. Kemudian untuk partikel size-nya ini kurang lebih sama ya Pak Arif dengan yang standar yang biasa digunakan di sini, kurang lebih 3 sampai 6 ya untuk partikel size 3 sampai 6, kemudian 1 sampai 3, 0 sampai 1. Ini sama dengan typical casting biasa. Yang membedakan adalah tadi untuk mengatur setting time. Jika dalam casting ini material udah kita blending, kita disaknya. Jadi pada saat material casting akan setting. Kalau Shotcrete enggak Pak Arif. Jadi ini tergantung dari penambahan tadi di ujung nozzle tadi ada aditif. Jadi ada beberapa presentasi yang kita sarankan. Jadi di situ apabila kita perlu cepat, maka untuk aditifnya kita perbanyak ya. Apabila kita perlu lebih lambat, maka kita buat lebih sedikit. Seperti itu Pak Arif. Mungkin bisa ini Pak Arif bisa terjawab pertanyaannya Pak Arif. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mr. Banu ya. How refractory placing method impact physical properties of refractory ya. Yang pertama ini yes, we already mentioned in our explanation which the best method for the refractory for the good quality is for the casting ya. For the casting, and then the number 2 spray cast, and then also gunning ya. So the placing because the casting method we use the water and then mixing and then put in the pouring with the manually. So there is the den is still mixed in the good, different with the gunning and the spray case. And the gunning we know the water and the material is mixed in the end of the nozzle. Yeah. So for this case, I think the water not perfectly all water can blend, can join with the material also. So why the gunning property is lower than casting. So but for the Shotcrete, because the Shotcrete is come from the wet material. The wet material, the water in mixer, and then material flow to the hose, and then we pumping, and then in the nozzle we just add only chemical yeah for adjust the setting time only yeah. And then the air for make the spray gas effect yeah. So I think the method is very impact yeah for the physical of the refractory. Okay, it's clear, Mr. Banu? Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Samsudin. Terima kasih ini Pak Samsudin. Ini pertanyaannya, berapa kapasitas minimum mesin spray cast yang bisa di casting dalam satu siklus? Kalau mixing bisa 100 kg, kalau gunning 500 kg. Nah, kalau tadi untuk kapasitas minimum spray cast, dia adalah untuk per mixingnya bisa sekitar 400 sampai 600 kg per mixing.
dalam 1 jam, apabila satu mixing ini perlu sekitar 5-10 menit, kita bisa hitung ya. Makanya relatif dari hasil percobaan atau hasil kita instalasi di perusahaan ini kurang lebih sekitar 5-8 ton per jam yang bisa dihasilkan dari mesin spray case. Dimana kalau ganding kan ini bisa mixing 100 kg, kalau ganding bisa 500 kg. Nah kalau spray case ini tadi untuk minimumnya dalam sejam tuh kurang lebih sekitar 5 ton yang bisa kita spray ya Pak. Tetapi untuk instalasi, karena ini spray case membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama ya dibanding ganding. Jadi minimum order untuk material spray case adalah di 20 ton agar tadi terpenuhi untuk savingnya seperti itu. Mungkin Pak Samsudin bisa terjawab pertanyaannya. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Mungkin ini sampai jam 12 ya nanti. Oke, John, you want to say? Oke, good. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, untuk presentasi ini kami cukupkan ya. Mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa membantu kebutuhan yang diminta dari para pelanggan kami, terutama dalam hal untuk tadi ya, untuk kualitas yang baik, kemudian untuk saving terhadap cost, kemudian untuk kecepatan dalam instalasi yang tentunya sangat applicable digunakan pada saat maintenance. Oke, jika tidak ada lagi yang akan dipertanyakan, if no more question, I will close this presentation. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian dan juga kepada tim dari HITEC Indonesia. Mudah-mudahan untuk acara ini bisa berlangsung ya, dan bisa lebih meriah ya diikuti oleh kita semua. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan bisa email ke itu alamat email ke john.edmar@calderis.com. Oke, kami tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.